Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kali ini di Scale Indonesia. Saya Mat sebagai host dan Mas Faiz sebagai pembincang. Kali ini akan membahas game yang ada di Scale. Namanya All Nightly Platformer. Saya bakal membahas itu, berbincang-bincang status yang capai, bagaimana Scale bisa bekerjasama dengan mereka. Jadi Pai bakal membahas itu semua di episode kali ini. Silakan Mas Pai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari komunitas Scale Indonesia sudah mau bergabung di sesi podcast di siang hari ini. Entah mungkin teman-teman kebanyakan dari Indonesia Timur, berarti sudah mau 3:30 di sana. Dan seperti dengan apa yang dikatakan oleh Matt di awal, bahwa kita mau ngobrolin tentang anti-threat platformer. Game ini berbasis crypto game, dan di beberapa bulan yang lalu, lebih tepatnya di bulan Mei itu, keduanya dari Scale dan juga anti-threat platformer ini mengumumkan bahwa mereka bekerja sama di atas jaringan blockchain Scale, dan kemudian dari media ataupun official tentang game ini, saya sudah mereviewnya. Jadi memang untuk game ini tuh lebih ke mengembalikan kembali masa-masa kejayaan dari game Nintendo pada zaman 80-an. Kurang lebih permainannya sama dengan game Nintendo, ya, anti-threat platformer, dan kita tahu untuk bermain game di tahun 80-an hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memainkan game tersebut. Misalkan waktu itu apa ya, pada zaman 80-an 90-an kita pasti pernah megang Tetris lah ya, kayak semacam handphone yang gede kayak gitu. Iya, kurang lebih seperti itu pada sulitnya pada saat itu kalau kita bocil-bocil nih mau main game. Nah, sekarang ditambah lagi dengan reward atau crypto game, karena ini berbasis crypto game. Jadi ada reward tersendiri ketika kita selesai melakukan misi di dalamnya. Dan game ini itu bukan bakalan rilis lagi, sudah mau rilis di Scale Network, dan mereka berada di jaringan Scale Network semenjak partner ini diumumkan, dan mereka lagi ada event sampai dengan tanggal 26 Juni. Itu teman-teman harus hunting di dalam, kemudian melakukan pengumpulan atau mengejar reward sampai dengan yang teman-teman bisa, dan teman-teman dari timnya itu bakalan melacak wallet yang benar-benar melakukan transaksi atau aktivitas di dalam platform. Dan untuk kategori pemenangnya itu belum saya bisa terangkan di sini, karena itu dari officialnya langsung, dari anti-threat platform yang langsung yang bakalan memposisikan siapa pemenang dari event ini. Nah, untuk kolaborasi ini, yang kenapa anti-threat platformer itu ingin berkolaborasi dengan Scale Network, karena pihak dari anti-threat platformer itu melihat atau melirik bahwa time to finality di Scale itu sangat-sangat menonjol, dan blockchain-nya itu mampu menskalakan diri secara
otomatis dan tidak boleh atau tidak dapat diganggu gugat oleh pihak ketiga. Sementara selain itu, Scale Network juga tidak memiliki hambatan ketika menggunakan blockchain-nya dan juga tidak memiliki biaya transaksi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan di dalam jaringan blockchain Scale. Itulah kenapa Untitled Platformer ini sangat-sangat menginginkan kalau game mereka akan menggunakan jaringan dari Scale Network. Dan untuk dari segi kinerja pun kalau blockchain Scale bahwa infrastruktur yang ada di jaringan Scale itu tidak sama dengan blockchain yang lain, karena mungkin untuk Scale Network atau ZK Levitation Protocol itu dia memiliki banyak layer di dalamnya sehingga tidak bakalan mengganggu jaringan utama. Berbeda cerita kalau kita menggunakan jaringan dari Near Protocol, kemudian Ethereum, kemudian Matic dan BNB, itu mereka hanya memiliki satu rantai. Sementara di ekosistem Scale itu setiap dApps, setiap crypto game, setiap metaverse yang berada di dalam ekosistem Scale Network itu menggunakan atau di-create-kan sendiri blockchain-nya dan tidak bakalan mengganggu jaringan utama yang berada di Scale Network. Itu sih kenapa tim dari Untitled Platformer ini sangat-sangat menginginkan jaringan mereka atau platform mereka menggunakan Scale Network, karena satu dari kecepatan blockchain, kemudian dari time to finality-nya, kemudian dari biaya itu sama sekali tidak dibebankan oleh mereka kepada mereka. Mungkin itu penjelasan saya. Dan kalau teman-teman benar-benar ingin memainkan event, memainkan platformnya dan juga ingin mengikuti event yang lagi dibuat oleh Untitled Platformer, teman-teman bisa mengunjungi websitenya, kemudian Twitternya, dan juga Discord. Mereka lebih aktif di Discord. Dan teman-teman bisa menanyakan hal yang lebih banyak dan hal yang tidak teman-teman dapatkan melalui podcast ini. Itu dulu itu saja dari saya mengenai Untitled Platformer. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang menarik dan juga teredukasi mengenai podcast ini. Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah datang. Wassalam dari saya. Ya, sedikit informasi tentang Summer Place. Sekali itu diperpanjang ya Bang sampai tanggal 28. Rekaman kalian tuh cara menanya tuh mainin satu game, mainin salah satu gamenya sehari sekali. Terus isi formnya di Sekali Indonesia. Sekali Indonesia juga ada giveaway guys. Kalau gitu kita close ya Bang. Boleh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah gabung. Itu sedikit pembahasan dari Mas Pait tentang Untitled Platform. Menarik ya. Jangan ragu jelajahi lebih lanjut tentang Scaleverse, berpartisipasi dalam ekosistem yang terus berkembang di Scale Chain. Silakan buat teman-teman semua menjadi bagian dari revolusi blockchain bersama Scale. Sampai jumpa, terima kasih.